Tan, ikut Bunda yuk, mau pindah rumah ayo Tan. Nah ayo, ayo nih boyongan rumah yuk. Bukan cuma kambing, sapi yang diangon, tapi lebah-lebah dalam kotak ini juga kita angon di sana ya Mas? Iya. Jauh Tan, ratusan kilo. Sudah. Sebelum kenalan lebih jauh dengan lebah madu, kita ikuti dulu yuk Bunda Iin. Lagi apa tuh? Benda yang lagi Bunda siapin bukan sembarang benda, tapi di sini nih akan lahir ratu-ratu baru. Nih, pasang lagi Dan. Oh, jadi yang Bunda dan Paman siapkan ini rumahnya para ratu lebah. Wah, banyak banget ya. Berarti bakalan banyak ratu baru yang akan lahir ya Bun. Wah, lebahnya banyak banget Bunda. Hati-hati ya. Udah bersih nih lebahnya Tan. Di sini banyak calon-calon ratu yang akan kita pindahin di tempat yang tadi tuh. Tuh. Disinilah teman sel ratu berada. Proses ini yang dinamakan ternak ratu lebah. Bukan hanya madu yang diternakan, tapi ratunya juga bisa. Sel ratu yang ada di layer harus dipindahkan ke wadah khusus yang sudah Bunda dan Paman siapkan tadi. Harus dengan cara perlahan, supaya semua sel terbawa dan pindah dengan sempurna. Kemudian, layer berisi sel ratu lebah ini disimpan dalam kotak khusus. Ini namanya proses pecah koloni. Tujuannya supaya lebah-lebah menjadi banyak banget nih. Karena kita udah siapin rumah baru nih. Nih. Walah, jadi begini caranya mindahin koloni lebah ke rumah baru. Cie, kalian punya rumah baru nih Sob. Oh iya, tujuan utama memecah koloni lebah ini tentu untuk memperbanyak jumlah lebahnya. Bayangkan saja teman, dalam satu koloni lebah Apis mellifera biasanya paling sedikit berjumlah 10.000 lebah. Nah, kalau jumlah ini dipecah dengan tujuan memperbanyak, mereka bisa bertambah 2-4 kali lipat loh. Semakin banyak lebah, tentu akan semakin banyak madu yang dihasilkan. Mantap! Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses memecah koloni lebah yaitu pastikan ratu lebah tidak terbawa ke tempat yang baru. Nah, lalu koloni yang menghuni rumah baru ini gak ada ratunya dong. Apa bisa mereka hidup tanpa sang ratu? Ini dia jawabannya. Layer berisi puluhan calon ratu lebah siap untuk digunakan. Wadah berisi calon ratu lebah diambil dari layer, kemudian dipasangkan pada salah satu layer milik koloni lebah yang tadi dipisahkan. Dengan sendirinya mereka akan punya ratu baru dan siap membangun istana yang megah dengan penghuninya yang banyak. Kermaks, keren maksimal. Tan, ikut Bunda yuk, mau pindah rumah ayo Tan. Nah ayo, ayo nih boyongan rumah yuk. Pindah. Nah, teman di rumah ada yang tahu nggak? Kira-kira mau dibawa kemana ya kotak-kotak ini? Bukan cuma kambing, sapi yang diangon, tapi lebah-lebah dalam kotak ini juga kita angon di sana ya Mas? Iya. Jauh Tan, ratusan kilo. Di mana di situ banyak makanan untuk lebah-lebah itu ya. Biar madunya banyak, biar lebih berkualitas. Ayo Tan, ikuti pindahan. Nah, untuk mempermudah kerja lebah, biasanya kotak-kotak berisi lebah akan dibawa ke salah satu tempat yang sedang musim bunga tertentu. Misalkan musim bunga randu, jagung, rumput liar, dan lain-lain. Bisa dibilang lebah Apis mellifera ini selalu berpindah tempat
karena mereka bekerja berdasarkan musim bunga di wilayah tertentu. Setiap pohon, waktu musim bunganya berbeda-beda. Sebagai contoh, pohon bunga randu. Kotak lebah akan diangon selama kurang lebih 6 minggu. Selama 6 minggu ini, madu bisa dipanen maksimal sebanyak 3 kali. Cara seperti ini yang dinamakan dengan sistem lebah angon. Nah, kalau kotak lebah yang sekarang diturunkan dari mobil bukan untuk diangon teman-teman, tapi untuk menjalani proses pemeliharaan sebelum musim angon tiba. Kotak berisi lebah sengaja disimpan di dekat rumah atau pemukiman. Tujuannya supaya mudah untuk dikontrol dalam proses pemeliharaan. Ini di sini itu kampung madu, tempat penghasil madu. Jadi sudah biasa lebah-lebah ini ditaruh di sekitar rumah pemukiman warga. Karena memang semua warga sini petani madu, peternak lebah. Oh iya teman, harus tetap berhati-hati ya kalau dekat dengan sobat totan satu ini. Saat merasa terganggu atau terancam, tidak segan dia menyengat bagian tubuh kita. Ada info unik tentang sengat lebah nih teman. Walau terasa panas dan menyakitkan saat tersengat, ternyata ada manfaatnya loh untuk tubuh. Racun yang dikeluarkan dari sengatan lebah mengeluarkan zat kimia yang punya efek anti peradangan. Senyawa tersebut dipercaya mampu mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan beberapa penyakit tertentu. Makanya, sengatan lebah banyak dimanfaatkan untuk terapi sebagai salah satu pengobatan alternatif. Di sisi lain, Otan juga sedih. Saat sengat lebah tertinggal di kulit manusia, dipastikan lebah akan mati teman. Karena sengat mereka merupakan bagian dari organ tubuh lebah yang terhubung dengan perutnya. Lain lagi dengan cara budidaya lebah madu di wilayah Trenggalek, Jawa Timur nih teman. Bunda dan Paman sepertinya lagi bawa kotak lebah. Masyarakat Trenggalek menyebutnya glodok. Lihat, Bunda repot banget deh. Emang gak ada gerobak buat angkut glodoknya, Bun? Ya nih Tan, Bunda repot banget nih. Mau nyiapin rumah buat sobat-sobat kamu. Tapi tempatnya belum ketemu nih yang pas. Mas, di depan kayaknya ada Mas. Ya, ke depan yuk. Nah, sepertinya di depan sana pas untuk pasang glodoknya. Biasanya glodok disimpan di atas pohon yang tidak begitu tinggi, jadi nggak perlu memanjat pohonnya teman. Cukup lemparkan tali yang sudah diberi pemberat, pastikan tali melewati bagian atas ranting untuk menggantungkan glodoknya. Kalau sudah terpasang, tinggal tarik deh. Jadinya seperti ini teman. Kotak glodok terpasang di bagian atas pohon dengan cara digantung tali pengikat. Saat musim panas tiba, biasanya koloni lebah pekerja akan turun dari atas perbukitan. Mereka mencari makan dan bahkan bersarang di lembah, termasuk perkampungan warga. Ini udah selesai Tan, udah dipasang semua rumah-rumahnya. Nah, tapi di sini banyak banget itu rumah-rumahnya ternyata tuh. Ya Mas tuh. Wilayah kebun kelapa ini memang jadi salah satu tempat yang cocok untuk memasang glodok. Bisa dibilang, hampir setiap titik terdapat glodok menggantung di atas pohon. Tan, kayaknya di sana udah ada itu penghuninya tuh Tan. Pak, ada isinya ya Pak? Ada. Coba dilihat ya Tan. Nih, Pak, diturunin Pak, pelan-pelan coba Pak. Wah, Otan juga penasaran nih Bun. Kira-kira ada isinya nggak ya? Ada isinya Tan. Tuh, coba Pak. Ada teman-teman kamu Tan. Tuh. Awas Pak. Awas. Iya siap. Udah ada Tan. Kena tahu. Ini lebah, awas. Ini diem harus nggak boleh bergerak. Berbeda dengan jenis lebah apis mellifera, teman. Kawanan apis cerana liar cenderung membuat sarang dengan menumpuk di salah satu sudut ruangan kotak. Tidak terdapat layer atau sisir dalam kotak seperti ternak lebah pada umumnya. Sobat totan ini lebih sulit untuk dikontrol. Apis cerana bisa berpindah semaunya.
terutama jika suhu di tempat mereka tinggal tidak cocok atau terlalu panas. Mereka juga bisa pergi dengan mudah hanya karena ada hama seperti burung, cicak, bahkan kupu-kupu yang mengganggu. Uniknya, Paman Waluyo sebagai peternak lebah madu apis cerana punya cara tersendiri, teman. Kotak lebah atau glodok yang sudah berisi koloni lebah apis cerana dipindahkan ke tempat khusus yang biasa disebut kandang lebah. Ini memang tempatnya, Tan. Lebah-lebah liar tadi yang dari sana kita tempatkan di sini, dipindahin di sini. Banyak sekali. Rapi banget ini, Tan, tempatnya, kandangnya. Meskipun kandangnya ini buatan, tapi lebahnya liar semuanya. Banyak sekali, Tan. Yuk, kita lihat sana. Yuk. Paman berharap ketika koloni lebah nyaman, mereka akan betah tinggal di dalam glodok dan bisa menghasilkan madu yang banyak pula. Wah, sungguh tujuan yang mulia. Otan juga betah kok, Paman, kalau dibuatkan tempat seperti ini. Yeay, tebar terus jaringnya, Paman. Ayo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Selamat datang di acara panen ikan Lubuk Larangan. Ratusan warga bisa berkumpul berebut ikan kayak gini karena momen setahun sekali, teman. Bayangin aja, selama setahun dilarang keras mengambil ikan di sungai. Kemudian di saat waktu yang telah ditentukan, baru deh boleh diambil. Pasti ikannya gadang-gadang. Tuh, banyak pula. Rancak bana. Kearifan masyarakat yang diwarisi turun-temurun ini bisa ditemui pada setiap daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Lubuk Larangan adalah bentuk konservasi tradisional dalam menjaga populasi ikan di daerah aliran sungai. Teman di rumah percaya nggak kalau lubuk larangan bisa mencegah ancaman perubahan iklim yang akhir-akhir ini terjadi? Nih Otan jelasin, sederhananya kalau kita menjaga sungai, baik hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, sama saja seperti menjaga ekosistem alam selalu seimbang. Dengan begitu, nggak akan deh terjadi musibah kekeringan ataupun banjir bandang akibat pertambangan dan penebangan pohon secara liar. Ikan hasil tangkapan biasanya akan dilelang. Bahkan ada sebuah surau dibangun dari hasil pelelangan ikan lubuk larangan. Jangan salah, teman, hasil jual lelang ikan larangan bisa mencapai puluhan juta. Ikan larangan yang didapat sangat beragam. Ada ikan semah atau maser, hampala, lele, hingga ikan mas. Tapi kenapa sih kok disebut ikan larangan? Sebabnya karena ikan-ikan ini dilarang keras diambil sebelum waktu yang ditentukan oleh keputusan adat. Kalau masih nekat ngambil ikan larangan ini sebelum waktunya, dipercaya akan membawa petaka. Otan sih nggak berani. Kalau Otan sih sangat mendukung adanya tradisi ini. Walaupun diambil secara masif seperti ini, tetapi pemulihan ekosistemnya akan berlangsung cepat setelahnya. Itu karena durasi pengambilan ikan larangan ini hanya diperbolehkan dalam waktu sehari saja. Ikan larangan yang diambilnya pun yang besar-besar saja, teman. Yang ukuran kecil tetap dibiarkan hidup hingga masa panen berikutnya tiba. Germaks, keren maksimal. Tapi sayangnya, tidak semua bisa bijaksana dalam memanfaatkan sobat-sobat Otan yang tinggal di sungai. Contohnya seperti ini nih, teman. Loh, Paman itu sedang apa? Perasaan Otan jadi nggak enak nih. Jangan-jangan itu adalah... Tidak! Itu kan penyetrum ikan. Pantas saja ikan-ikan tadi pada semaput. Mereka tak berdaya kalau karena ulahnya. Tinggal seret-seret. Setrum dari alat itu langsung membuat mereka terkapar. Oh, betapa
sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Kakak reporter, kakak kameramen, Otan takut untuk mendekat. Otan serahkan kepada kakak berdua ya untuk investigasi kali ini. Mak, kalau ini lagi apa? Lagi nyetrum ya? Nyetrum. Tuh, itu ikan-ikan kecil? Apa ikan apa itu, Pak? Wader. Tuh kan benar dugaan Otan. Kasihan kan kalau ikan-ikan yang ada di sini disetrum. Tuh, tapi banyak itu, Pak. Ya lumayan mata-mata wader atau nila, Ada wader, ada ini lah. ada ucang. Oh, ucang. Itu ada apa lagi tuh? Kayak masih ini nih. Ini apa nih? Nila kecil kali. Nila kecil. Oh, iya. Celakanya, cara-cara tidak baik seperti ini semakin marak saja dilakukan hingga saat ini. Cara setrum memang sangat memudahkan untuk menangkap ikan, tapi dampak yang ditimbulkan sangat tidak baik untuk keberlangsungan hidup Sobat Otan penghuni perairan sungai. Oh. Sebenarnya dilarang. Tapi masih nyari nih, Pak. Ya, kita untuk lauk. Tuh Paman, kan sudah dilarang, tapi kenapa dilakukan juga? Sekali setrum, banyak ikan yang pingsan dan akhirnya mati. Duh Sob, mending besok-besok kalian jangan berenang di dekat sini deh, bahaya. Cara mendapatkan ikan dengan setrum seperti ini bisa berakibat fatal bagi ekosistem. Ketika setrum dimasukkan ke air, bukan hanya ikan saja yang mati, telur-telur ikan dan juga ikan-ikan kecil juga mati. Berkurangnya ikan di sungai akan merusak ekosistem. Selain itu, cara setrum ini juga berbahaya bagi orang yang menyetrum. Salah-salah, si penyetrum malah kena setrum oleh alatnya sendiri. Senjata makan tuan istilahnya. Tuh, sudah banyak kejadiannya. Jangan sampai kalian yang masih setrum ikan menjadi korban selanjutnya. Masih banyak kok cara menangkap ikan yang lebih ramah untuk sobat-sobat Otan. Seperti yang dilakukan oleh paman-paman ini. Yuk ikut Otan ke Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Di sini tempatnya Paman yang banyak ikannya. Langsung saja kita pasang jaringnya. Loh, kok dipasangnya malah ke badan Paman sih? Oh, karena jaringnya cukup panjang dan berat, makanya Paman mengikat ke badannya sambil berjalan. Nah, ini dia yang uniknya. Paman yang menarik jaring akan membuat jaring berbentuk bulat. Hingga jaring akan membentuk seperti obat nyamuk bakar yang melingkar. Setelah bundaran di tengah dirasa sudah cukup mengecil, inilah saatnya untuk menangkap ikan yang terjaring. Ayo Paman, semangat cari ikannya. Hore, banyak juga ikan yang tertangkap ya. Tapi mana nih ikan yang lagi Otan cari belum kelihatan wujudnya. Haha, akhirnya itu dia sudah terjaring. Ayo, ada yang tahu tidak ini ikan apa? Otan kasih clue deh. Ikan nil. Bukan nila teman, tapi ini ikan nilem. Kalau orang di sini biasa menyebutnya dengan ikan tonri. Ia tidak mempunyai gigi teman, alias ompong. Jarang sikat gigi deh pasti nih si nilem. Di dekat bibirnya terdapat kumis yang berfungsi sebagai alat peraba. Ikan nilem tersebar di daerah Asia Tenggara, khususnya di Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia.
Sekali bertelur, indukan ikan nilam yang baik dapat menghasilkan 30.000 telur. Waduh, kasihan ibu nilam merawat anak sebanyak itu. Hei, ada apa ini? Kenapa suasananya terlihat menegangkan? Semua baik-baik saja kan, Sob? Mukanya pada serius-serius banget. Sepertinya Otan harus menjauh deh. Daripada Otan jadi sasaran empuk mereka. Bahaya! Yalah, ternyata mereka lagi pada latihan toh. Otan kira sedang mau bertarung. Secara Sobat Otan ini kan memang terkenal sebagai anjing petarung ya teman. Pitbull atau American Pitbull Terrier dulunya sering diadu dengan banteng, beruang maupun anjing lainnya. Namun seiring dilarangnya pertarungan anjing di berbagai negara, Pitbull berubah menjadi anjing sport. Nah, berhubung sekarang teman-teman komunitas Pitbull Malang atau lebih dikenal dengan nama Black Mamba sedang berkumpul, mending kita buat lomba ketangkasan aja yuk. Ini dia peserta kita kali ini. Dari sudut kiri ada Jerry's. Dan di sebelah kanan ada Gaby Jerry's. Pertandingan pertama dimulai dari lomba lompat tinggi. Kali ini Kak Audrey sudah memasang target di ketinggian 150 cm. Apakah mereka berdua mampu menaklukkan rintangan pertama ini? Markicop, mari kita coba. Percobaan pertama akan kita berikan kepada Jerry. Yap, Jerry sudah berada di garis start. Pandangannya juga sudah terfokus ke target yang tergantung. Apakah Jerry mampu menaklukkan tantangan ini? Dan dia berhasil. Kita lihat dari tayangan lambatnya. Hanya dengan 2 kali melangkah, dia mampu melompat setinggi 150 cm, teman. Luar biasa. Nah, sekarang giliran Gaby Jerry's. Apakah dia juga mampu menaklukkan tantangan tersebut? Dan ya, berhasil! Wah! Sepertinya rintangan ini terlalu mudah ya bagi kalian berdua. Bagaimana kalau targetnya kita naikkan menjadi 180 cm atau 1,8 meter? Kira-kira kalian dapat mencapainya nggak ya? Kita mulai dari Jerry's ya. Kamu siap? Bersedia? Siap? Iya! Wah! Ini dia yang Otan bilang kecil-kecil cabai rawit. Lihat teman, meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dibanding Gaby, tapi lompatannya tinggi juga ya. Nah, sekarang giliran kamu, Gaby. Ayo, jangan mau kalah ya dengan Jerry. Buktikan kalau kamu juga bisa. Semangat! Wah. Ternyata benar dugaan Otan. Kalian berdua memang ahli melompat. Otan salut sama kalian. Keren Max, keren maksimal. Nah, kalau kita challenge mereka untuk memanjat pohon, kira-kira mereka sanggup nggak ya? Markicop, mari kita coba. Kali ini kita taruh target di atas pohon besar, setinggi kurang lebih 2 meter. Apakah Jerry mampu melewati tantangan ini? Mari kita lihat secara bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, berhasil! Dengan cepat Jerry berlari lalu memanjat pohon sebelum menggigit target buruannya. Kita bisa lihat dari tayangan lambatnya, teman.
Meskipun pohon itu memiliki permukaan yang kasar, tapi Jerry mampu memanjatnya dengan baik. Keren! Nah, sekarang giliranmu, Gaby. Apakah kamu dapat melewati rintangan ini? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Ayo, Gaby! Wah! Ternyata Gaby juga mampu menaklukkan rintangan ini, teman. Meskipun memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan Jerry, memanjat ternyata bukan hal sulit untuknya. Tubuh yang atletis dan kekar membuat Pitbull dapat melakukan hal apapun, termasuk memanjat. Hal ini dilakukannya tanpa ada bantuan dari cengkraman kuku di keempat kakinya loh. Nggak heran kalau Pitbull dinobatkan menjadi anjing pemanjat terbaik di dunia. Soalnya tidak ada anjing ras lain yang mampu melakukan hal tersebut. Keren Max, keren maksimal. Rintangan terakhir yang akan mereka lakukan adalah menarik mobil pick up seberat kurang lebih 2 ton. Ditambah dengan berat pengemudi 80 kg. Apakah mereka berdua mampu mengatasi rintangan terakhir ini? Mari kita lihat secara bersama-sama ya. Wah, dia berhasil. Ternyata tenaga kamu memang luar biasa, Sob. Kalau melihat dari anatomi tubuhnya, Pitbull terlihat seperti anjing yang kuat. Mereka memiliki struktur tulang yang kokoh, serta otot yang kekar dengan urat yang menonjol. Jadi kalau hanya sekedar menarik beban seperti ini sih, bukan hal yang sulit baginya ya. Apalagi Pitbull termasuk anjing yang tidak mudah menyerah terhadap tantangan. Mantap jiwa kamu, Sob. Sepertinya kita sudah dapat pemenangnya, teman. Karena Jerry sepertinya tidak mau ambil bagian dalam tantangan adu kekuatan ini. Secara Jerry memang dibentuk untuk adu ketangkasan lari, lompat, dan memanjat. Sehingga tubuhnya memang dibentuk jauh lebih ramping ketimbang Gaby. Tapi semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya kok. Jadi nggak usah minder ya, Sob. Bagi Otan, kalian berdua tetap yang terbaik. Otan salut sama kalian. Selain memiliki otot tubuh yang kekar dan jago dalam segala medan, ternyata Pitbull juga punya cara yang unik untuk minum loh. Sekilas sih nggak ada perbedaan dengan anjing lainnya ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat dan dengan tayangan lambat, ada yang unik dengan cara mereka minum. Lihat bentuk lidahnya. Mereka menggunakan lidahnya untuk menyendok air ke dalam mulut. Uniknya, mereka menyendok air dengan posisi lidah terbalik seperti ini. Ya, meskipun terlihat mereka banyak minum, tapi sebenarnya yang benar-benar masuk ke mulut mereka itu cuma sedikit, teman. Air yang menempel di lidah anjing kemudian ditarik dengan cepat dan menutup rahangnya untuk menelannya. Anjing memiliki lidah yang lurus, tetapi melengkung saat minum air. Hebatnya, mereka melakukannya dengan cepat, tanpa mesti lidahnya takut tergigit. Wah, wah, wah! Kamu benar-benar keren, Sob. Otan bangga sama kalian. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian semua ada di sini? Kenapa mereka menggunakan kostum seperti ini ya? What? Ulang tahun? Siapa yang ulang tahunnya semeriah ini? Sampai tamu undangan yang datang juga banyak banget. Wah, jadi yang ulang tahun itu kamu, Sob. Kalau begitu, Otan ucapin selamat ulang tahun ya, Sob. Semoga kamu makin sehat, pintar, dan makin sayang dengan pemiliknya. Amin. Kenalin nih teman, namanya Kai Xavier. Hari ini dia sedang berulang tahun yang pertama loh. Kai merupakan anjing pintar dengan segudang prestasi. Wah, wah, wah. Di pesta ini tercatat ada 600 tamu yang hadir membawa beragam jenis anjing kesayangannya tuh. Selain acara tiup lilin, ada juga lomba fashion show.
Ada yang jadi princess, tema barongsai, Pinky, Chinese New Year, dan masih banyak lagi. Ini dia lomba Come to Bestie. Sesuai namanya, lomba ini dinilai dari kedekatan anjing bersama bestinya. Siapa yang paling cepat menghampiri bestinya, dialah pemenangnya. Tapi yang namanya di tempat keramaian seperti ini, apapun bisa saja terjadi loh. Tuh lihat, buktinya ada saja anjing yang tidak mau menghampiri bestinya. Hal ini dikarenakan si anjing tidak terbiasa berkumpul di tempat yang ramai seperti ini. Wah, besok-besok kayaknya kamu harus sering bersosialisasi dengan para anjing lainnya ya, Sob. Supaya kamu tidak takut keramaian lagi.